Kita masuk dalam tema judul Enduring in Trials, bertahan dalam pencobaan. Dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4 yang berbunyi, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau yang tolong kami, supaya kami dapat fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan, menyegarkan kehidupan kami, dan kami dapat menjalankan kehidupan hari-hari kami Tuhan bersama-sama dengan Engkau, semakin kuat, semakin diteguhkan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, siapa yang suka dengan kesengsaraan? Tentu kita semua nggak suka yang namanya sengsara, menderita, ya. Tapi firman Tuhan di sini katakan kita malah disuruh bermegah dalam kesengsaraan, ya. Wajar sebagai manusia kita menghindari yang namanya rasa sakit, tekanan, penderitaan. Tapi dalam ayat ini Rasul Paulus menyuruh kita untuk bermegah, ya, menyampaikan satu pernyataan yang sangat kontra dengan logika dunia ini. Kita disuruh bermegah di dalam kesengsaraan kita. Bagaimana mungkin Bapak Ibu kita bisa bermegah dalam situasi yang tidak menyenangkan? Tentunya nggak mungkin, ya. Untuk memahami pernyataan ini kita perlu tahu konteks. Latar belakang Rasul Paulus nulisnya itu latar belakangnya itu apa? Jadi waktu itu Paulus menulis kepada jemaat di Roma yang pada masa itu dalam tekanan yang sangat besar, ya, sebagai pengikut Kristus tentunya mereka menghadapi banyak sekali penganiayaan, penolakan, bahkan sampai ancaman-ancaman kematian. Karena apa? Karena iman percaya mereka. Tentunya dalam situasi yang berat ini Paulus tidak menawarkan janji yang enak-enak gitu ya, memudahkan. Tetapi justru dia justru mengajak mereka untuk melihat bahwa tujuan ini mulia. Dari setiap penderitaan-penderitaan yang mereka itu semua alami, itu ada sebuah tujuan yang mulia. Kesengsaraan itu bukan akhir, melainkan sebuah proses yang akan menghasilkan sebuah ketekunan, karakter tahan uji, dan pengharapan yang kokoh. Bapak Ibu, seringkali waktu kita senang, kita lupa dengan Tuhan. Tetapi seringkali waktu air mata ini turun, itu membuat kita kembali kepada Tuhan. Kadang-kadang rasa sakit dipakai Tuhan untuk kita mengingat kembali bahwa kita tuh perlu Tuhan. Ya, kadang-kadang air mata kita ini bisa menyucikan dosa-dosa kita. Kadang-kadang ekonomi kita yang hancur, penolakan, pengkhianatan, ditinggalkan, kehilangan mungkin orang-orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, difitnah, kena sakit penyakit, diperlakukan tidak adil, dipecat mungkin dari tempat kerjaan, dapat kabar buruk. Semua hal yang kita nggak suka, Bapak Ibu, itu bisa Tuhan pakai. Semua hal yang kita nggak suka, itu bisa Tuhan pakai. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali kepada Tuhan. Waktu Tuhan izinkan Bapak Ibu melewati lembah air mata, di situ Bapak Ibu bisa menemukan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau orang nggak pernah menderita, itu tidak akan pernah menjadi orang yang rendah hati. Karena dalam penderitaan, itulah orang Kristen memahami betapa agung dan besarnya kasih karunia Tuhan. Ya, di dalam kesakitan itulah kita bisa menyembah Tuhan. Di dalam kesakitan kita tetap bersyukur. Di dalam kesakitan kita tetap memuliakan Allah. Karena persembahan yang terbesar Bapak Ibu bagi Allah itu sebuah hati yang hancur. Sebuah hati yang hancur. Jadi Bapak Ibu boleh menangis karena mungkin berat banget proses dan pergumulannya. Boleh. Tapi ingat, Tuhan membawa kita sejauh ini
bukan untuk kita dihancurkan, bukan untuk kita mati, bukan. Tapi dia ingin kita keluar menjadi emas. Dalam Ayub 23 ayat 10 yang berbunyi, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, berapa berat proses dan pergumulan kita. Ingat Tuhan nggak bawa kita sejauh ini, Bapak Ibu, untuk dihancurin, dimatiin. Enggak, Bapak Ibu, enggak. Ya, Tuhan tuh sebenarnya sayang nggak sih sama aku? Kok pencobaan tuh kayaknya nggak pernah kelar. Pencobaan tuh nggak pernah selesai. Ada lagi, ada lagi. Bapak Ibu nggak mau, bukan untuk dihancurkan. Bukan mau dimatiin sama Tuhan. Tapi dia mau kita semua keluar menjadi emas. Ya Bapak Ibu, memang nggak gampang, emang berat. Jadi apapun yang Bapak Ibu lewati hari-hari ini, ingat 3 hal. Yang pertama, Bapak Ibu harus mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi, kalau Bapak Ibu mengucap syukur, Bapak Ibu akan punya pandangan yang positif. Bapak Ibu akan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur, Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seberat apapun, semengerikan mungkin ya, apapun, kita harus mengucap syukur. Karena kita tahu, karena Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini jangan pernah skip dalam kehidupan kita. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan itu setia. Allah yang kita sembah itu setia. Perkatakanlah firman Tuhan dan janji Tuhan. Kita harus terus perkatakan firman Tuhan dan janji Tuhan. Bapak Ibu bacakan Alkitab kan? Bacakan firman Tuhan setiap hari. Dengar firman Tuhan kan setiap hari. Itu diperkatakan. Percaya janji-janji Tuhan ya dan amin. Puji dia, sembah dia saat Bapak Ibu mungkin merasa lemah. Teruslah memuji dan menyembah Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang berbunyi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bapak Ibu, biasa katanya. Tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi Bapak Ibu, seberat apapun yang Bapak Ibu sekarang lagi lalui, itu nggak melampaui kekuatan Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu sangat kuat. Bapak Ibu ditentukan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan dengan kekuatan yang supranatural. Mungkin Bapak Ibu hari-hari ini merasa saya lemah banget Tuhan, saya nggak sanggup. Ini terlalu berat buat saya. Enggak Bapak Ibu. Kalau itu berat menurut Bapak Ibu, tapi menurut Tuhan enggak. Enggak sampai melampaui kekuatan setiap daripada kita. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, firman Tuhan katakan. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, bahkan ya, mungkin ketika ada penyakit, sakit penyakit datang. Dalam Yohanes 11 ayat 4 yang berbunyi begini. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Penyakit itu tidak membawa kematian Bapak Ibu. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Apapun masalah Bapak Ibu yang terbesar sekalipun apapun. Pegang janji Tuhan. Firman Tuhan di sini dikatakan. Penyakit itu tidak akan membawa kematian tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Ya Bapak Ibu, jangan sampai kita jadi lemah, jangan sampai kita jadi lelah, capek, kita udah nggak sanggup, akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Ya Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi bodoh ya Bapak Ibu. Karena keadaan-keadaan yang mungkin menurut kita nggak sanggup melalui semua itu. Ternyata Tuhan bilang kita sanggup. Ternyata ada rencana-rencana Tuhan di balik semua itu. Yang kita sendiri nggak ngerti. Karena apa? Karena kita mungkin
kurang kedekatan kepada Tuhan. Waktu kita sadar, paham betul kalau kita dekat sama Tuhan, maka segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu untuk membentuk kita, menguatkan setiap daripada kita. Ah, ngemeng doang lu, emang gampang gitu kan. Coba lo pakai sepatu gue, coba lo ada di pihak gue. Emang lo bisa ngelewatin itu semua? Belum tentu kan? Ya memang belum tentu Bapak Ibu. Memang belum tentu. Makanya kita semua punya sepatu yang beda-beda size-nya. Ya. Jadi jangan cepet kita langsung menarik diri, merasa diri yang paling menderita. Jangan cepat-cepat juga menghakimi orang di luar sana. Oh, mungkin ada dosa yang masih tertinggal, itulah akibat begini. Itu urusan Tuhan. Kalau ada tabur tua yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Tetapi Bapak Ibu, itu tidak lepas dari Tuhan turut bekerja untuk membentuk setiap daripada kita. Sebab akibat itu tetap ada memang. Tetap ada. Kalau Bapak Ibu makan-makan terus sembarangan, ada sakit penyakit, iya sebab akibat. Terjadilah sakit penyakit. Tetapi kalau Bapak Ibu bertobat, ya, walaupun terkena sakit penyakit, Tuhan bisa bekerja dalam segala hal supaya penyakit itu membuat Bapak Ibu bertobat. Membuat Bapak Ibu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Penyakit tersebut dibuat menjadi alat supaya kita bisa bertobat. Amin. Yang ketiga, temukan maksud Tuhan dalam setiap pergumulan. Setiap pergumulan ini apa ya maksudnya ya Tuhan gitu kan. Apa sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan? Cross check gitu ya. Cari, pahami gitu. Temukan apa nih maksud Tuhan ini terjadi dalam hidup saya. Dalam Ulangan 8 ayat 2 bunyinya begini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Sekali lagi Bapak Ibu, sadar penuh bahwa kita ini diingatkan apakah waktu selama di padang gurun ini kita merendahkan hati. Mencoba mengetahui apa yang ada di dalam hati Tuhan. Apakah kita berpegang teguh pada perintahnya Tuhan atau enggak. Dalam kehidupan kita semua yang terjadi, kita cross check, cari tahu kenapa, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita salah sangka. Kita pikir, ya Bapak Ibu, karena kita pikir, akhirnya kita nggak menyangka bahwa sebenarnya Tuhan mau bekerja dahsyat, luar biasa dalam kehidupan kita. Apalagi di hari-hari masa-masa akhir ini Bapak Ibu. Tuhan pengen kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan supaya apa? Jangkauan kita semakin luas. Waktu karakter kita seperti Kristus, maka jangkauan kita akan semakin luas. Tingkat level kerohanian kita akan melambung tinggi. Sehingga apapun yang terjadi di bawah-bawah kita nggak akan tergoyahkan. Karena kita tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita udah belajar. Tuhan ajarkan kita merendahkan hati. Tuhan ajarkan kita berpegang pada perintahnya. Tuhan melewati apa? Setiap proses demi proses yang menurut kita sangat berat, sangat sakit. Tapi Tuhan ajarkan semua itu terjadi dalam kehidupan kita. Sesakit apapun, semengerikan apapun, itu akan membuat kita keluar menjadi emas. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan mengizinkan semua masalah-masalah itu semua terjadi dalam kehidupan kita, tekanan dalam hidup kita, pasti ada maksud Tuhan di situ. Ada maksud Tuhan buat kita semua. Nggak ada Tuhan bikin nggak ada tujuannya, nggak ada. Setiap kehidupan kita, Tuhan ada tentukan sebuah tujuan. Ada tentukan sebuah tujuan. Kenapa Tuhan gak lepas-lepas ini masalahnya Tuhan? Baru selesai satu, udah masuk lagi. Baru selesai dua, udah masuk lagi yang ketiga. Ini maksudnya apa Tuhan? Tuhan sayang gak sih sebenarnya sama saya? Kok saya di hidup saya menderita terus? Kenapa saya harus seperti ini? Berarti ada maksud yang sangat besar dalam hidup saudara.
Semakin saudara ditempa, semakin saudara ditekan, ada maksud Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Kalau saudara biasa-biasa aja, Tuhan nggak bentuk saudara dengan sungguh-sungguh, Tuhan nggak bentuk saudara dengan tekanan yang begitu begitu amat sangat, saudara tidak akan keluar menjadi emas. Saudara akan menjadi orang yang biasa-biasa, follower, pengikut. Enggak seperti itu tujuan Tuhan. Setiap daripada kita harus mencapai cakupan-cakupan yang luas. Waktu karakter Kristus keluar dalam kehidupan kita, kita akan menjangkau banyak jiwa-jiwa tanpa batas. Dimanapun melalui karakter yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Bapak Ibu, ada seorang penginjil namanya John Wesley. Dia ini mempunyai duri dalam daging. Ya, mempunyai duri dalam daging. Yaitu siapa Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu semua udah pernah dengar ceritanya John Wesley ini, seorang penginjil hamba Tuhan. Duri dalam dagingnya itu istrinya Bapak Ibu. Waktu John Wesley lagi berkhotbah, tiba-tiba istrinya teriak-teriak, "Bohong! Jangan dengerin apa kata dia." Di antara ribuan orang, Bapak Ibu, dia teriak dari bawah, "Bohong, jangan dengerin. Dia pembohong, jangan dengerin orang ini." Istrinya, Bapak Ibu, gimana perasaan seorang John Wesley? Malu apa semua campur aduk kan? Di antara ribuan orang pasti orang-orang tuh bertanya-tanya, "Ih, istrinya aja bisa ngomong kayak gitu." Ya kan? Jadi ini orang sangat dipakai luar biasa. Diurapi Tuhan. Tapi waktu kejadian ini ternyata ada sebuah proses dalam kehidupan John Wesley. Ketika istri daripada John Wesley ini meninggal, dia menangis paling keras Bapak Ibu. Dan dia berkata, "Kalian semua nggak ngerti. Kalian semua nggak ngerti betapa istri saya ini membentuk saya jauh melebihi dari pembentukan melalui jam-jam doa saya." Jadi Bapak Ibu, teramat sangat dipakainya istrinya yang katanya duri dalam daging, tapi dipakai Tuhan untuk memproses kehidupan seorang John Wesley. Dan John Wesley mengakui ini, ya, karena istrinya dia dibentuk dan dia nangis sangat sedih. Pembentukan melalui istrinya melebihi dari jam-jam doanya, dia bilang seperti itu. Bapak Ibu, orang yang di samping Bapak Ibu, Tuhan taruh untuk membentuk Bapak Ibu. Suami Bapak Ibu, Tuhan taruh untuk membentuk istrinya. Istri Bapak Ibu, Tuhan taruh untuk membentuk suaminya. Jadi mungkin kalau sekarang ini ada rasa hambar, ada rasa kurang bersemangat, pasangan suami istri, Bapak Ibu percayalah itu semua proses. Demi apa? Demi kita semua keluar menjadi emas. Ya, jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu dapat, ya aduh pasangan saya nggak sesuai dengan keinginan saya. Dia buat saya malu. Dia buat saya nggak bisa berkembang. Dia buat saya kepahitan. Dia buat saya sedih. Dia buat saya tidak ada masa depan. Tidak ada pengharapan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sadar bahwa orang yang di samping Bapak Ibu itu yang akan membuat Bapak Ibu semakin melejit, semakin dipakai Tuhan luar biasa. Bapak Ibu, bang, akan melejit cepat ketika Bapak Ibu sadar. Mulai sekarang, sadarlah. Ketok jidat pasangan Bapak Ibu. Sadar. Bukan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang harus sadar. Ya, Tuhan pakai pasangan-pasangan kita. Tuhan pakai anak-anak kita. Orang-orang unik di sekeliling kita untuk pembentukan kehidupan kita. Jadi jangan pernah kita melihat sepele orang-orang di sekeliling kita. Orang-orang antik, orang-orang unik di sekeliling kita. Itu semua Tuhan kirim buat pembentukan kita. Amin. Orang yang hebat, orang yang kuat, tidak dihasilkan dari kemudahan-kemudahan, kesenangan, kenyamanan, melainkan melalui sebuah kesukaran, tantangan, dan cucuran air mata. Maka itu Bapak Ibu, bertahanlah dalam setiap pencobaan. Ada satu frasa dalam bahasa Inggris.
This too shall pass. Bahasa Ibraninya gamsheh ya afor. This too shall pass. Ini adalah pepatah yang dipakai konon katanya ya. Seorang raja meminta sebuah kalimat yang akan membuat dia tenang. Seorang raja meminta sebuah cincin yang ada kalimatnya yang akan selalu menenangkan dia di saat dia bahagia maupun sedih, ya. Cincin itu bertuliskan this too shall pass. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya semua ini akan berlalu. Jadi waktu Bapak Ibu sedang bersedih, sedang di dalam kesusahan, penderitaan, ini semua akan berlalu Bapak Ibu. Begitu juga waktu Bapak Ibu dalam keadaan bahagia. This too shall pass. Itu semua juga akan berlalu, kebahagiaan-kebahagiaan itu. Jadi Bapak Ibu jangan terenyuh tertenggelam di dalam kesedihan atau kebahagiaan dengan begitu rupa. Semua ini akan berlalu. Jadi Bapak Ibu, nikmatilah kehidupan yang ada sekarang. Proses demi proses untuk membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sharingkan di breakout room masing-masing. Yang pertama adalah, apakah Tuhan benar-benar mengasihi Bapak Ibu? Lalu mengapa dia terus mengizinkan pencobaan-pencobaan terus terjadi? Yang kedua, karakter seperti apa yang Tuhan mau bagi kita? Yang ketiga, bersediakah Bapak Ibu dibentuk Tuhan? Ya, Bapak Ibu sharingkan di breakout room masing-masing. Dan kiranya kita semua bisa semakin bertumbuh, dewasa di dalam Tuhan, bertahan di dalam setiap proses demi proses yang Tuhan tentukan bagi kehidupan kita. Cahyo, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau terus bebaskan kami, berikan kami kelegaan melalui firman-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat menjalankan setiap hari-hari kami Tuhan dengan terobosan-terobosan baru, dengan kemenangan-kemenangan baru Tuhan. Sehingga kami dapat menjadi hamba-hambamu Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, menjangkau banyak jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan, dan kami memenangkan banyak orang melalui karakter Kristus yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, Kau berkati setiap daripada kami, berkati kami hari ini, langkah-langkah kami, masa depan kami Tuhan, gilang gemilang bersama-sama dengan Engkau, dan kami percaya Tuhan kami akan terus naik dan bukan turun, kami akan terus menjangkau banyak jiwa-jiwa keluarga-keluarga kami, orang-orang di sekeliling kami, dan kami akan membuat mereka menemukan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.